Nah, halo guys, balik lagi sama gua Heru ya. Nah, jadi kali ini gua tuh mau pasang sok lagi ya. BTW gua baru kemarin sih ganti sok ya. Sama mereknya Pirosi kemarin. Cuman di sini gua mau ganti lagi. Kenapa gua ganti lagi padahal masih sama pakai Pirosi? Ntar gua jelasin dah sambil gua buka ya soknya nanti. Jadi sekarang gua sementara pakai sok yang ori dulu ya. Oke, langsung aja kita buka dulu nih si soknya ya. Nah, kalau ini tuh Pirosi yang model mana nih? Nah, Pirosi Jet Series modelnya NE5 ya. Nah, ini masih tabung bawah ya, sama yang kayak kemarin gua beli. Ini sok Pirosi tabung bawah yang model NE5, kliknya cuma satu ya di sini doang. Ini klik-klikan doang ya, ini gak fungsi. Ini ulirnya gua pakai yang kuning ya, soalnya yang hitam lagi kosong, jadi gua pakai yang kuning aja gak apa-apa. Nah, bedanya yang kemarin tuh model F3 ya. Yang model F3 tuh dia double klik ya. Kliknya di bawah satu kemarin, sama di sini satu ya. Kalau sok yang kemarin tuh gak ada preload adjusternya ya, nih yang kayak gini nih, yang bisa digeser ya si springnya atau si pernya ke atas. Yang kemarin tuh gak bisa, dan itu salah satu alasan kenapa gua ganti lagi sok ke model yang ini. Yang kemarin tuh pertama gua kayak kurang tinggi ya, kemarin tuh ukurannya 310. Sebenarnya sih pas-pas aja ya, hampir sama ukurannya sama sok yang standarnya Beat, cuman itu gua kurang nyaman ya, jadi gua pilih yang ukuran 330 ini ya BTW. Oh ya, sedikit cerita tentang sok Pirosi yang model F3 yang kemarin ya. Kenapa gua ganti lagi? Soalnya kemarin tuh yang model F3 seperti yang gua bilang tadi ya, dia gak ada preload adjusternya. Jadi dia gak bisa lebih kerasin ya si pernya. Sebenarnya sih untuk di pemakaian sendiri kemarin soknya lumayan enak ya. Berdua juga lumayan enak kalau si bobot penumpangnya berat badannya ringan gitu ya, maksudnya yang berat badannya kayak 50 dah. Cuman kan di sini gua pemakaian motor untuk sehari-hari ya, pemakaian sehari-hari berdua, sering bonceng bokap nyokap sih yang badannya lumayan ya, terus sering dibawa belanja juga nih motor, jadi pakai sok yang kemarin tuh agak jeduk ya kalau bawa beban berat. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa gua ganti lagi sok yang agak tinggi ya, sama yang ada preload adjusternya nih kayak gini nih. Ini misalkan nanti kalau dipakai dia agak terlalu empuk ya, ini bisa diputar ya, lebih kerasin si springnya atau si pernya. Nah, mungkin itu untuk perbedaannya ya. Nah, untuk yang sok yang sekarang ini dapat kunci L nya ya, ini sama si kunci buat muterin si ini preload adjusternya atau si pernya. Kalau yang kemarin kan nggak dapat ya, karena nggak bisa diputar si pernya. Ini dia dapat nih.
Ini kunci L buat ngendorin dulu si bautnya. Kalau misalkan kalian pengen di lebih kerasin, di salah satu lubang pasti ada sih. Ini nih kayaknya nih. Nah iya ini nih. Nah, ini untuk contoh aja ya, misalkan kalau nanti pas dipasang shocknya menurut kalian kayak terlalu empuk, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Nah ini bisa diputar nih. Nah ini udah lumayan naik ya. Yang tadinya kan rapat nih. Nah ini sebagai contoh aja ya, nanti gua balikin lagi ke posisi awal. Oke, mungkin tinggal gua pasang aja ya nih. Kuilah pasang. Oke. Nah ini udah terpasang ya guys. Seperti biasa ya, mungkin kalian udah pada tahu kalau beat pakai shock yang 330 atau yang agak tinggi dari orinya, khususnya yang variation kayak gini kan ulirnya agak gede ya. Nah bagian sini nih biasanya dia kalau gak nempel paling nyaris nempel ya. Ini bagian atasnya nyaris nempel ya. Nah ini ada yang nempel nih kayaknya nih, yang bagian ini sama ini nih. Kalau bagian bawahnya nyaris nempel ya. Tapi ini posisi di standar 2 aja ya. Posisi di standar 2 dia pasti ngangkat gitu, dia pasti agak nempel ya. Tapi kalau di standar 1 nih dia nanti pasti aman sih, ini jauh ya. Kalau di standar 1 nanti dah di standar 1 ini. Nah ini posisi di standar 1 ya. Nah dia kalau di standar 1 udah pasti ya jauh ya. Jauh sih aman ini. Kalau di standar 2 doang dia agak nyaris nempel ya. Kalau di standar 2 doang dia nempel nih, yang ini nih kayaknya nih. Yang bagian bawahnya enggak. Nah udah beres nih, kalau pemasangan udah beres ya, nanti tinggal kita test ride aja ya si suspensinya kayak gimana, apakah dia empuk atau keras. Setahu gua sih kalau Pirosi gua pernah pakai 3 kali ya, atau 3 model. Yang pertama dulu gua pernah pakai yang model kayak gimana ya, lupa dah, pokoknya tabungnya agak miring kayak gini ya. Itu pertama dulu empuk sih. Terus yang kedua yang kemarin sama empuk juga, mungkin kemungkinan sih ini empuk juga ya, karakter dari Pirosi kayaknya. Oke, mungkin tinggal gua tes ride aja ya sekarang. Tes ride dulu dah.
Nah, BTW ini si sok udah gua lepas lagi ya. Kemarin gua lupa bikin closingnya. Jadi gua ambil kesimpulan dalam gambar ini aja ya. Jadi kesimpulannya sok yang kemarin gua test ride itu sama aja ya. Ya Pirosi itu karakternya emang empuk. Kemarin gua test ride berdua ya. Dan itu kalau misalkan ketemu si polisi tidur agak tinggi, kadang jeduk ya. Jadi ini seperti yang kalian lihat di gambar, posisi si preloadnya gua naikin ya, kurang lebih 2,5 cm sih. Cuman itu sesuai kebutuhan kalian ya. Jadi di sini gua naikin kurang lebih 2,5 cm ini untuk posisi si motor gua yang sering dipakai berdua ya, atau yang sering bawa beban berat. Jadi butuh sisok yang agak keras ya. Cuman ini setelan naik 2,75 sih udah pas ya kalau menurut gua. Dipakai sendiri juga enak, dipakai berdua ya enak juga. Nah, jadi kurang lebih kesimpulannya kayak gitu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi sekian dulu video dari gua. See you next video guys.